sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk SMP. Bagaimana kabar Ananda sekalian di rumah? Pem berharap semuanya Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Nah, sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita ambil sikap hening sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah pencipta segala sesuatu, kami bersyukur karena Engkau mengangkat kami menjadi citra-Mu dan melimpahi kami dengan segala sesuatu yang Kau ciptakan untuk menjamin hidup segenap umat-Mu. Kami pun bersyukur sebab Engkau memanggil kami pula untuk ambil bagian dalam karya penciptaan-Mu. Sadarkanlah kami agar kami mampu menjalankan tugas itu dengan baik dan bijaksana sesuai kehendak-Mu, sehingga kami dapat mempertanggungjawabkan tugas itu kelak di hadapan-Mu dengan baik pula. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Tugasku sebagai citra Allah. Adapun kompetensi dasar kita dari 3.1 mengenal diri sebagai citra Allah yang diciptakan baik adanya, dan indikator pencapaian hasil belajar pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu yang pertama menyebutkan beberapa contoh kasus atau peristiwa yang menggambarkan kondisi memprihatinkan dari ciptaan Tuhan saat ini. Yang kedua, menjelaskan faktor penyebab terjadinya kondisi memprihatinkan dari ciptaan Tuhan. Yang ketiga, menjelaskan tugas manusia sebagai citra Allah berdasarkan refleksi atas Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 30. Menjelaskan ciri-ciri tindakan manusia yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam pelaksanaan tugas yang telah diberikan oleh Allah. Yang kelima, melakukan satu kebiasaan yang menunjukkan sikap yang sesuai dalam melaksanakan tugas sebagai citra Allah. Bisa terjadi suatu saat remaja akan dihadapkan pada pertanyaan, kalau Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya itu baik adanya, mengapa saat ini banyak kerusakan ciptaan? Dan bahkan kerusakan itu sekaligus menjadi ancaman bagi hidup manusia. Ketegangan antara pemahaman yang diperoleh dari agama dan realitas keseharian yang mereka lihat dapat menimbulkan berbagai macam pertanyaan lanjutan. Lalu kalau begitu siapa yang salah? Apa yang sesungguhnya diperintahkan atau ditugaskan Allah kepada manusia? Nah, dalam taraf usia perkembangan remaja, mereka perlu dibantu untuk menemukan jawaban yang masuk akal, sekaligus jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, mari kita melihat bagian yang pertama, menilai kondisi ciptaan Tuhan saat ini. Kita amati beberapa potongan gambar berikut ini.
Ananda sekalian, setelah kita mengamati beberapa potongan gambar, nampak terlihat bahwa bencana banjir, tanah longsor, kelaparan, kepadatan penduduk, dan perumahan yang kumuh, wabah berbagai macam penyakit termasuk di dalamnya COVID-19, sepertinya menjadi berita yang amat kerap kita dengar. Rupanya keutuhan alam ciptaan Tuhan sudah mengalami kerusakan yang sedemikian parah. Bahkan setiap tahun, berbagai jenis tumbuhan dan hewan masuk dalam daftar perlindungan karena hampir punah. Perubahan musim pun kini makin tidak menentu. Kicauan aneka burung sudah jarang terdengar di alam bebas, dan kualitas kesehatan manusia makin berkurang karena polusi dan berbagai limbah. Alam ciptaan saat ini seolah berwajah ganda. Di satu pihak, manusia membutuhkan dan tergantung daripadanya, tetapi di lain pihak juga menjadi ancaman bagi manusia. Lalu siapa yang salah? Tuhan atau manusia? Atau apakah semua manusia bersalah? Ternyata faktor penyebab yang utama adalah keegoisan dan keserakahan sebagian manusia yang memanfaatkan dan mengolah alam hanya demi keuntungan diri dan keluarga atau kelompoknya, tanpa berpikir soal kesejahteraan manusia kebanyakan, dan tanpa berpikir bahwa generasi manusia berikutnya juga berhak menikmati alam ciptaan Tuhan yang baik adanya. Tetapi semua manusia juga bisa dianggap ikut bersalah bila mana ia tidak peduli terhadap perusakan yang terjadi, membiarkan orang-orang egois dan serakah tersebut tetap pada tindakannya. Yang penting saat ini bukan mencari kambing hitam untuk menyalahkan, melainkan perlunya setiap orang merefleksikan kembali apa yang sesungguhnya ditugaskan oleh Allah kepada dirinya. Nah, untuk itu kita harus kembali kepada landasan kitab suci. Nah, untuk mengetahui tugas manusia sebagai citra Allah, kita akan melihatnya dari pandangan kitab suci. Ananda sekalian, silakan dibuka kitab sucinya, Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 30. Mem akan membacakan perikop ini untuk kita bersama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Ananda sekalian, setelah kita membaca Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 30, jelas di sana
bahwa kitab suci menegaskan keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah. Sebagai citra Allah, manusia dipanggil dan diberi tugas untuk beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkannya, dan menguasai ciptaan Allah lainnya. Maka panggilan yang agung ini perlu ditempatkan dalam konteks keselamatan yang dikehendaki Allah sendiri, yakni keselamatan secara utuh dan terpadu atau terintegral. Jadi tidak hanya menyangkut diri sendiri, tetapi juga erat kaitannya dengan ciptaan Allah lainnya. Oleh karena itu, manusia tidak boleh bersikap sewenang-wenang atas kuasa dan tugas yang diberikan Allah itu. Kuasa yang diberikan Allah itu sifatnya terbatas. Manusia tidak dapat menjalankan tugasnya melebihi kekuasaan dan batasan yang diberikan oleh Allah. Maka manusia perlu menjalankan tugas secara bijak dan demi kemuliaan Allah serta kebahagiaan manusia itu sendiri. Karena itu, sikap egois, keserakahan, sikap acuh tak acuh terhadap kerusakan ciptaan Tuhan menjadi musuh utama kita. Saatnya sekarang ini kita mulai mengembangkan ketaatan diri kepada Allah. Kita bersikap bertanggung jawab. Kita berupaya menampilkan kecitraan Allah sendiri sebagai pencipta dan pemelihara melalui kata dan perbuatan kita. Jadi bukan dengan sikap yang menghancurkan dan menguasai. Nah, hal tersebut itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri dengan melakukan hal-hal kecil seperti menanam bunga di rumah atau di pekarangan sekitar tempat tinggal kita. Kemudian kita mulai menggerakkan sesama yang ada di sekitar kita, dimulai dari diri kita untuk mengadakan penghijauan kembali. Kemudian kita memperbaiki perumahan kumuh dan berbagai kegiatan lainnya. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita pada hari ini, sampailah kita pada bagian refleksi. Silakan Ananda ambil sikap hening sejenak. Hari ini kita telah memahami bahwa Allah menciptakan kita sebagai citra Allah, gambar dan rupa Allah. Dan kepada kita, Allah telah memberikan kuasa untuk menaklukkan dan sekaligus memelihara ciptaannya secara bijaksana, agar kelak tidak mendatangkan bencana bagi manusia. Namun kenyataannya banyak manusia yang mengeluh atas berbagai bencana yang menimpanya. Bencana yang terjadi sekarang ini tidak bisa disalahkan pada Allah. Sebab pada saat Allah menciptakan semuanya dalam keadaan baik adanya. Dan seluruh ciptaan Allah itu sudah diserahkan kepada manusia. Jangan-jangan kita pun terlibat atas terjadinya bencana tersebut. Kita dapat disebut terlibat bila mana gunung-gunung yang gundul dan kita tidak peduli dengan penghijauan. Kita terlibat membiarkan bumi makin panas sebab tidak berusaha menanam tanaman apapun di sekitar kita. Kita terlibat membuat banjir karena membuang sampah sembarangan. Bahkan kita terlibat jika kita tidak peduli
dengan keadaan sekitar kita. Nah, Ananda sekalian, tulislah niat yang akan kamu lakukan dan kamu biasakan sebagai wujud tanggung jawabmu sebagai citra Allah. Ananda sekalian, sebagai tugas di rumah, silakan kerjakan bagian latihan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita doakan Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan 24. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudra raya engkau menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Batas kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelandak. Engkau yang telah membuat bulan sebagai penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-aum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran minggu depan. Selamat belajar. Shalom.